Hai Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Sinergi Sehat, tempat di mana kita mengupas tuntas isu-isu kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Saya Meni Flora akan menemani Anda di episode kita kali ini. Di era yang penuh dengan kompetisi dan perubahan seperti sekarang, memilih perguruan tinggi yang tepat adalah langkah penting untuk menjamin masa depan. Nah, salah satu pertanyaannya adalah bagaimana Politeknik Kesehatan, terutama Poltekkes Kemenkes Banten, bisa tetap relevan dan menjadi pilihan utama. Untuk menjawabnya, kita kedatangan tamu istimewa yang sangat memahami betul seluk-beluk Poltekkes Kemenkes Banten. Beliau adalah Ibu Marlin Brigita yang menjabat sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Selamat datang Ibu Marlin. Terima kasih Ibu Flora sudah mengundang saya. Tentu saya sangat merasa tersanjung ya diberikan kesempatan untuk menyapa Sobat Sehat yang hadir pada saat ini. Wah, luar biasa. Hari ini kita akan bahas mengenai strategi dan keunggulan dari Poltekkes Kemenkes Banten dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing. Jadi, tetap dengerin ya sampai habis. Apa sih yang membuat Poltekkes Kemenkes Banten ini tetap unik dan layak untuk menjadi pilihan utama, Bu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Flora. Poltekkes Kemenkes Banten ini memang salah satu perguruan tinggi negeri. Yang membuat spesial adalah karena memang Poltekkes Banten ini dia merupakan institusi langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Sehingga nanti link and match dari lulusan Poltekkes Kemenkes Banten itu memiliki peluang yang luar biasa ya dalam dunia kesehatan, karena dari segi kurikulum itu tentu akan menjawab permintaan pasar yang dalam hal ini membutuhkan tenaga kesehatan yang unggul, profesional, dan berkarakter yang sesuai dengan visi dari Poltekkes Kemenkes Banten. Lalu strategi khusus apa saja yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Banten untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ini, Bu? Apakah ada motivasi dalam metode pembelajarannya, Bu? Oke, kalau terkait dengan beberapa inovasi, yang pertama tentu kami sudah mulai mengenalkan ya dari segi pengenalan teknologi kepada para mahasiswa kami dengan beberapa aplikasi yang dipakai dalam penggunaan aplikasi Siakat, yaitu sistem informasi akademik, sehingga mereka bisa lebih terbiasa ya dengan teknologi. Selain itu juga ada beberapa upaya terkait dengan MOU ya, kerjasama di luar negeri, sehingga nanti lulusan-lulusan dari Poltekkes Banten itu memiliki peluang yang luar biasa. Nah, memang sudah ada beberapa lulusan kita yang sudah ada di bekerja di Arab Saudi, kemudian di Jepang, ada juga di Singapura. Sehingga tentu itu akan menjadi alasan terbesar ya kenapa Bapak Ibu harus menyekolahkan anaknya di Poltekkes Banten. Dan tidak ketinggalan dari segi soft skill-nya, Mbak. Jadi selain kemampuan akademiknya, para mahasiswa Poltekkes Banten juga kami tempa dengan soft skill, dalam hal ini karakternya. Karena kita nanti harapannya lulusan kita memiliki karakter yang baik, karakter yang kuat ya, sehingga nanti bisa mencetak tenaga kesehatan yang profesional, unggul, dan berkarakter. Wah, sangat bagus sekali ya Bu, dari sisi sistem pembelajaran yang sudah digitalisasi, kemudian lapangan kerjanya sudah sangat luas, dan tentunya dengan lulusan dari Poltekkes Banten yang sudah dibekali dengan soft skill ya Bu. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan Poltekkes Banten ini untuk tetap mempertahankan eksistensinya Bu? Oke. Poltekkes Banten itu tentu selalu berbenah diri, menangkap peluang pasar. Nah, hal ini selalu kita lakukan dalam pembukaan tahun ajaran baru. Beberapa stakeholder yang menggunakan lulusan Poltekkes Banten itu biasanya kita akan undang dan kita melihat apa nih permintaan pasar. Ketika misalnya beberapa instansi atau Fasiankes membutuhkan misalnya perawat yang kompeten dalam bidang bantuan hidup dasar ataupun mungkin dalam bidang keperawatan jiwa, maka critical thinking terhadap beberapa poin itu
akan kami tambahkan sehingga eksistensinya itu akan tetap ada. Selain itu, beberapa kerjasama kita juga lakukan dengan lembaga-lembaga terkait, mulai dari BMN, kemudian dari BPOM, serta juga ada kerjasama dari Pusat Unggulan Iptek atau PUI Poltekkes Banten. Itu bekerja sama dengan beberapa UMKM yang berada di wilayah Banten, sehingga semakin banyak warga Banten yang mengenal akan kehadiran Poltekkes Kemenkes Banten. Wah, keren sekali ya Bu, berarti benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasar sehingga semua mahasiswa kita itu benar-benar diserap oleh pasar, kebutuhan pasar. Oke. Nah, selain itu Bu, soft skill apa aja sih yang sudah ditanamkan oleh dosen di Poltekkes Banten ini terhadap mahasiswanya sehingga nantinya setelah mereka lulus itu bisa bersaing di dunia kerja? Oke. Untuk beberapa soft skill ya, memang kita selalu tanamkan itu sejak mereka masuk Mbak di kampus ini. Mulai dari bagaimana dia melakukan komunikasi secara efektif, dan ini ada semua dalam perkuliahan, baik itu di jurusan TLM, kebidanan maupun keperawatan. Selain itu, kita juga menanamkan terkait dengan kemampuan mereka kepemimpinan. Di awal-awal atau semester awal mereka nanti akan dibangun mulai dari wawasan kebangsaannya, kemudian bagaimana mereka mencintai dan menghargai dari negeri ini, bela negara, sampai nanti ada beberapa kajian-kajian terkait dengan bagaimana mereka harus bersikap, melakukan kode etik dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dia bisa melaksanakan sopan santun kepada tentu masyarakat ataupun orang-orang yang mereka temui. Seperti itu Mbak. Wah, ternyata sudah lengkap sekali ya Bu, tidak hanya hard skill tapi juga soft skillnya juga dilatih di Poltekkes Kemenkes Banten ini. Baiklah Sobat Sehat, sebelum kita tutup podcast kita akan minta narasumber kita apa sih pesan dan harapannya untuk masyarakat Banten, khususnya untuk calon mahasiswa mengenai Poltekkes Banten ini. Oke. Baik, untuk para sobat sehat yang mungkin masih bingung mencari kampus ya, carilah kampus yang bukan hanya memberikan kalian ijazah dan kelulusan dengan mudah, tetapi cobalah untuk mencari kampus seperti Poltekkes Kemenkes Banten yang bukan hanya mendorong dari sisi akademik semata, tetapi juga dari segi karakter, dalam hal ini soft skill, yang tentu akan membantu sobat semua di sini untuk menjadi lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu saja Mbak Flora. Baik, sungguh pesan yang sangat menginspirasi ya. Jadi untuk Anda para calon mahasiswa dan orang tua, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten adalah pilihan yang sangat tepat dan strategis untuk meraih karir cemerlang di bidang kesehatan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Marlin untuk waktunya dan sharingnya yang sangat bermanfaat di hari ini. Terima kasih Mbak Flora, saya pun merasa senang bisa membagikan informasi terkait salah satu institusi yang menjadi pilihan sampai saat ini. Mbak, pelamarnya memang lumayan sangat banyak, namun mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat untuk para sobat sehat yang mau masuk ke Poltekkes Banten untuk berkompetisi. Baik, jangan lupa untuk subscribe podcast ini dan beri rating 5. Kemudian share episode ini ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.